Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam Arirah, yang kami hormati Bapak Imam Masjid, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau hanya berterima kasih kepada Allah, maka kurang lengkap rasanya tanpa berterima kasih kepada Rasulullah. Sebab tidak mungkin kita mengenal Allah tanpa ajaran dari Rasulullah. Kita tidak akan tahu bagaimana cara menyembah Allah tanpa dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kita bersalawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali Allah pertemukan kita dalam satu majelis yang mulia untuk mengkaji sumber agama Islam yang kedua, yaitu hadis. Sumber agama Islam yang pertama Al-Quran. Sumber yang kedua adalah hadis sebagai pedoman hidup kita. Contoh yang paling gampang, kita sudah download Google Maps. Kita sudah download petunjuk arah. Tetapi kita tidak bisa membaca arah. Kita buta arah. Maka percuma aplikasi itu kita download. Percuma petunjuk arah itu kita miliki, karena kita buta arah. Maka begitu kiranya Allah memberikan gambaran kepada orang-orang yang telah diberikan Al-Quran kepadanya, orang yang telah diberikan hadis kepadanya, tetapi dia buta, tidak dapat memahaminya, maka Al-Quran tidak akan dapat menjadi petunjuk dalam hidupnya. Hadis tidak akan bisa menjadi penunjuk jalan kehidupannya dan kehidupan setelah kematiannya. Maka pada malam hari ini kita mengkaji hadis Arba'in An-Nawawi, di mana pada malam hari ini kita masuk ke dalam penghujung hadis. Arba'in Nawawi kurang lebih 40-an hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi, kurang lebih 42. Pada malam hari ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-39. Hadis yang ke-39 ini yang akan kita kaji pada malam hari ini. Seperti biasa, sebelum kita kaji hadisnya, terlebih dahulu kita mengkaji siapa periwayatnya.
Namun periwayat hadis yang ke-39 ini sudah berulang kali kita kaji, sudah kita telaah biografinya, sebab beliau telah berulang-ulang kali meriwayatkan hadis, yaitu sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Namanya Abdullah ibnu Abbas karena beliau menjadi anaknya Abbas. Abbas itu saudara kandung dengan Abdullah. Abdullah adalah ayah kandung dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi, tapi usianya jauh di bawah Nabi. Makanya Abdullah ibnu Abbas menjadi sahabat yang termasuk sigharus sahabah, sahabat-sahabat dengan usia yang junior di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kendati pun demikian, beliau menjadi seorang sahabat yang paling mahir dalam tafsir Al-Quran. Makanya kata Nabi, dalam memahami Al-Quran tidak pernah ada sahabat yang lebih sempurna pemahamannya tentang Al-Quran dibandingkan Abdullah ibnu Abbas. Sekarang kita mengkaji apa isi hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Kata Rasulullah, innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah memaafkan. Sesungguhnya Allah memaafkan karenaku atas umatku. Saya ulang. Sesungguhnya Allah memaafkan karena aku atas umatku. Nanti kita kaji apa maksudnya. Apa yang dimaafkan oleh Allah karena Rasulullah? Yang pertama al-khata', salah. Nanti kita kaji. Yang kedua an-nisyan, lupa. Dan yang ketiga wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dilakukan karena keterpaksaan atau karena dipaksa. Nah, sekarang kita kaji karena isi hadisnya hanya pendek saja. Awal hadis ini Nabi bersabda kepada kita bahwa Allah memaafkan karenaku atas umatku. Apa makna yang terkandung di sini? Bahwa apa yang kita lakukan karena salah, lupa atau terpaksa, itu semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling gampang saja jamaah. Jangankan dosa kita, jangankan salah kita, dosanya Nabi Adam saja diampuni oleh Allah karena kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, bagaimana bisa? Nabi Adam kan manusia pertama, sementara Nabi Muhammad Rasul terakhir. Bagaimana ceritanya? Makanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Adam memakan buah khuldi yang menyebabkan beliau dikeluarkan dari surga oleh Allah. Ketika beliau dikeluarkan dari surga oleh Allah, Nabi Adam beserta istrinya Siti Hawa beristighfar, memohon ampun atas kesalahannya. Nah, ini satu contoh yang paling berharga, bahwa Nabi Adam dahulunya di surga hanya karena satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Sementara kita ada di dunia banyak salah, pengen masuk surga.
Nabi Adam sudah di surga karena satu salah keluar dari surga. Kita di dunia banyak salah dan keliru maksiat mengharap masuk surga. Itu surganya bukan tanggung-tanggung lagi, surga Firdaus. Surga level paling atas. Padahal ke masjid jarang, silaturahim tidak dijaga, baca Quran tidak pernah. Bahkan tadarus Al-Quran mungkin setahun sekali bulan Ramadan. Itu pun karena kemarin pengurus masjid ngasih apa? Tips untuk tadarus Al-Quran. Nah, ini saya baru tahu, tadarus Al-Quran dapat uang zakat. Tahu gitu kemarin saya tadarus di Arira. Nah, sekarang kita lanjut. Ketika Nabi Adam beristighfar, istighfarnya itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Apa istighfarnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukan karena hanya istighfar itu yang menyebabkan dosa Nabi Adam diampuni oleh Allah, tapi sebelum itu Nabi Adam mengawali doanya dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi Adam mau beristighfar, Nabi Adam mengatakan, Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah dengan bertawasul atas nama Muhammad. Kemudian Allah bertanya, "Hei Nabi Adam, dari mana kamu tahu siapa itu Muhammad? Padahal engkau adalah manusia pertama yang aku ciptakan." Kemudian Nabi Adam menjawab, "Ketika dulu engkau menciptakanku ya Allah, fanafakhta fihi min ruhi, dan kemudian engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, farafa'tu ra'si. Seketika itu aku mengangkat kepalaku dan aku melihat nurullah wa nuru Muhammad. Aku melihat cahaya Allah dan cahaya Muhammad berdampingan. Dari situ saya meyakini bahwa Muhammad itu bukan makhluk yang biasa, tapi makhluk yang luar biasa. Jasadnya belum diciptakan, tetapi cahayanya sudah menyinari." Maka karena peristiwa itulah dosa Nabi Adam diampuni oleh Allah karena kemuliaan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi syariat sampai hari ini. Kalau kita berdoa kepada Allah, sekhusyuk apapun doanya, sebanyak apapun permintaannya, di waktu apapun kita dalam berdoanya, tapi tak ditutup dengan sholawat, tak membawa nama Nabi Muhammad, mustahil doa kita diterima oleh Allah. Mustahil. Maka salah satu syarat diterima doa oleh Allah adalah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebas, mau doa pakai bahasa Arab boleh, yang kita orang Minang pakai bahasa Minang boleh, yang kita orang Jawa pakai bahasa Jawa boleh. Bahkan hanya diam saja, hatinya saja yang berbicara dengan Allah, yang penting disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat terkabulnya doa. Nah, kembali ke dalam hadis ini, ternyata Allah tidak hanya mengabulkan doa setiap hambanya dengan membawa Nabi Muhammad, tapi karena kemuliaan Nabi Muhammad, dosa kita, kesalahan kita, kesilapan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan dosa yang kita lakukan, kesilapan yang kita kerjakan akibat salah satu dari tiga. Apa yang dimaksud? Dosa kita dimaafkan, kesalahan kita dimaafkan dengan alasan yang pertama, kata Nabi, al-khata'. Apa itu khata'? Kesalahan yang dilakukan atau kemaksiatan yang dilakukan karena faktor ketidaksengajaan. Itu dimaafkan oleh Allah. Tidak dicatat sebagai dosa. Kita melakukan dosa, kesalahan karena ketidaksengajaan, itu tidak dicatat oleh Allah. Jangankan dosa yang kecil, dosa yang besar saja kita lakukan dengan tidak sengaja, Allah pasti maafkan. Dan sekali lagi,
Allah memaafkan itu karena kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa misalnya? Dosa yang besar dilakukan tidak sengaja, tapi Allah memberikan maaf. Misalnya, dalam bab fikih itu ada namanya membunuh. Membunuh itu kalau sengaja kan kita kena kisos. Kisos itu hukum timbal balik. Kalau kita menghilangkan nyawa orang, maka kita dihilangkan nyawanya. Kalau kita mencederai orang, maka kita dicedera balik. Kalau kita merusak mata orang, kita yang dirusak matanya. Mencuri dipotong tangannya, itu kisos. Tapi kalau sengaja, membunuh saja kalau tidak sengaja, itu tidak dikenai hukum kisos. Contoh, bunuh tidak sengaja. Ngelempar mangga pakai sendal, udah kena mangganya tapi nggak runtuh karena sendalnya ringan. Akhirnya karena kita, mungkin karena yang kita lempar terlampau ringan, kita lempar pakai batu bata. Begitu dilempar pakai batu bata, bukan justru mangga yang kena, tapi kepala tetangga yang kena oleh batu bata yang kita lempar. Dan karena lemparan kita, tetangga itu mati karena mengenai kepala misalnya. Maka secara syariat, orang yang membunuh dengan tidak sengaja itu tidak dikenai hukum kisos. Meskipun batu bata yang dia lempar mengakibatkan tetangga yang terkena kepalanya tadi meninggal dunia. Ini contoh yang paling gampang. Bahwa dosa besar saja yang kita lakukan dengan tidak sengaja, Allah memberikan maaf. Sekali lagi dengan tidak sengaja loh ya. Misalnya, ada orang yang meninggalkan sholat, tapi tidak sengaja, berdosa atau tidak? Tidak sengaja, nggak berdosa. Tapi dengan catatan nggak sengaja. Contoh, misalnya kita lagi kumpul dengan keluarga di mana jalan-jalan misalnya. Ada keluarga dari kampung, berkunjung ke Batam, kemudian kita ingin membahagiakan hatinya, kita ajak jalan-jalan. Saking asiknya jalan-jalan sampai kita tak melihat jam, zuhur sudah lewat hingga masuk waktu asar. Kalau betul-betul tidak sengaja, maka tidak dosa. Yang menjadi dosa itu adalah ketika awalnya sengaja sampai akhirnya lalai untuk mengerjakan. Misal, di jalan nih bawa mobil, udah masuk zuhur jam 12. Kemudian kita mengatakan, nanti sajalah. Nanti tunggu kita sudah sampai, toh zuhur masih panjang. Ketika sudah sampai di lokasi, kita sudah camping, kita sudah berenang, kita udah jalan-jalan apa segala macam, jadi lupa sholatnya, jadi lalai sholatnya. Nah itu yang tak boleh. Tapi kalau benar-benar tidak sengaja, nggak masalah, nggak dosa, tinggal diqadha sholatnya. Misal puasa, lebih gampang lagi kalau puasa. Misal, tadi paginya kita sahur. Kemudian karena banyaknya menu sahur, masih ada gorengannya, masih ada sisa kuenya, masih ada sisa lauk pauk. Ketika kita pagi, hari Minggu, kerja libur, kemudian kita nyantai di rumah, ada gorengan nih sayang kalau dibuang. Akhirnya kita makan. Berapa suap, baru kemudian tak sengaja, baru ingat, saya kan puasa. Maka tak batal puasanya. Allah memaafkan. Tapi dengan catatan nggak sengaja. Tidak sengaja. Kalau sengaja beda cerita. Masalahnya begini jamaah. Tidak sengaja itu letaknya di hati. Jadi yang tahu tidak sengaja atau tidak itu hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka kalau kita tak kuat-kuat iman, kadang-kadang alibinya selalu tidak sengaja. Kenapa siang-siang bulan suci Ramadan makan? Nggak sengaja Ustaz. Kalau nggak sengaja itu di meja dapur di rumah kita ada lauk, ada kue, ada gorengan, kita nggak sengaja makan, nggak sampai habis kita ingat. Itu nggak sengaja. Lah ini dari rumah pakai motor cari warteg yang buka. Udah gitu di wartegnya ada tulisan selamat menunaikan ibadah puasa. Sengaja memang cari yang buka.
Dan yang ada spanduknya, biar kita makan nggak nampak orang. Ketika kepergok, kenapa makan? Iya pula, nggak sengaja Ustaz. Itu sudah berencana. Bukan tidak sengaja. Itu sengaja. Dari rumah sudah bawa kendaraan, bawa motor, bawa mobil untuk cari makan. Itu kesengajaan yang luar biasa. Kenapa masuk ke diskotik? Nggak sengaja pula Ustaz. Gimana nggak sengaja? Mulai dari parkir sampai masuk ke diskotiknya, sampai pesan apa yang mau diminumnya, itu semuanya sengaja. Maka sekali lagi, kalau betul karena ketidaksengajaan, tak dosa. Entah itu melanggar larangan atau meninggalkan kewajiban, tidak dosa. Maka semua dikembalikan ke hati nurani. Betul tidak? Kalau betul-betul tidak sengaja, maka tak dosa. Allah maafkan. Yang kedua, yang juga Allah memberikan maaf atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan adalah ketika kita lupa. Beda ya, antara lupa dan melupakan. Kalau lupa, itu memang betul sifat manusiawi kita. Kalau melupakan, biasanya mulai dari meremehkan dan pada akhirnya menjadi lupa. Contoh yang paling gampang. Ada tidak orang yang lupa bayar hutang? Wallahu alam, tapi menurut perasaan saya, kayaknya mustahil kita lupa dengan hutang kita. Mustahil kita lupa. Mau 50.000, 100.000, sampai yang berjuta-juta. Jangankan yang nominal uang, yang kita ngambil apa misalnya di warung belum bayar, itu kita pasti ingat. Pasti. Nggak mungkin lupa. Kalau melupakan, mungkin. Misal, besok-besok aja lah bayarnya. Ingat kan awalnya? Tapi kita nunda, besok sajalah. Kemudian ketika jumpa lagi lewat di warung itu, besok sajalah. Toh orangnya nggak nagih, misalnya. Nah itu kelalaian. Itu memang faktor melupakan dan ini tidak dimaafkan. Kami punya satu pengalaman. Yang ini karena faktor kesalahan kami. Bedanya lupa dan melupakan. Kami dulu punya kesalahan di pesantren. Yang ini menurut saya kelalaian saya bukan karena lupa, tapi melupakan. Kami dulu ingat betul, kami meminjam uang 100.000 kepada teman satu kamar di pesantren. Dan saya memang sengaja tidak membayar cepat. Meskipun saya nggak berjanji mau bayar kapan. Tapi saya memang menunda-nunda pembayaran hutang 100.000 itu. Kenapa? Karena saya sadar teman saya ini kaya luar biasa. Orang tuanya kaya. Jadi kalau dia dijenguk oleh orang tua tuh duitnya segepok. Makanan yang dibawa ke pesantren tuh satu kamar kita bisa makan ramai-ramai. Kaya orang tuanya. Jadi dalam perasaan saya, nggak mungkin lah dia nagih. Akhirnya karena dia nggak nagih, saya sepele. Besok. Dan melupakan, bukan lupa, melupakan. Akhirnya terlupa betul. Baru saya ingat ketika pertama kali saya ke Batam 2013. Bayangkan itu udah berapa tahun. 2013, saya buka Facebook pada waktu itu dan melihat foto alumni. Tiba-tiba saya melihat wajah kawan saya ini. Ya Allah. Ini kan dulu saya pernah pinjam uangnya 100.000. Dan belum saya balikkan sampai hari ini. Dan dia nggak mengatakan saya ikhlas. Kalau dikatakan ikhlas kan enak. Ini nggak katakan, jadi sampai meninggal itu tetap terhitung hutang. Masalahnya pada waktu itu, saya cari media sosialnya nggak ada. Dia nggak main Facebook, dia nggak main Instagram. Nomornya pun nggak ada. Saya cari di grup-grup alumni nggak masuk. Dia namanya Ucup, orang Sidoarjo. Akhirnya saya bilang, bagaimana saya mau bayar 100.000? Saya khawatir saya mati nanti terhalang mendapatkan nikmat di akhirat hanya karena 100.000 yang membelenggu. Akhirnya saya berusaha cari. Kemudian saya ingat bahwa dia punya sepupu yang menjadi murid saya dulu di pesantren. Sepupu dia menjadi murid saya di pesantren. Akhirnya saya cari media sosialnya, ketemu. Akhirnya saya minta nomor Ucup ini dan saya hubungi. Cup, ini saya Artol. Saya lagi di Batam. Masih ingat? Oh iya ingat, ceritalah panjang.
Intinya saya mau bayar hutang 100.000. Kapan hutangnya? Dulu sekali waktu di pesantren saya pernah pinjam uang 100.000. Kemudian beliau menjawab, tak payahlah, saya sudah ikhlas katanya. Nah, dari kejadian ini sebenarnya bukan soal menemukan jawaban ikhlas atau enggak ikhlas. Saya awalnya tidak lupa terhadap hutang saya. Hanya berawal dari lalai dan meremehkan sehingga membuat betul-betul lupa terhadap hutang. Makanya sampai hari ini saya berkeyakinan orang itu nggak mungkin lupa terhadap hutangnya. Nggak mungkin. Tiba-tiba lupa gitu jumlah hutang. Nggak mungkin. Pasti berawal dari remeh, lalai. Atau kadang-kadang kalau ada duit, padahal sebenarnya mampu bayar hutang, malah dipakai untuk kepentingan yang lain yang justru tidak penting. Padahal membayar hutang kewajiban. Yang kadang-kadang menyedihkan, hutangnya banyak, tapi hari-hari foto di WA, di Instagram jalan-jalan. Motornya baru, mobilnya baru, padahal hutang yang tak seberapa kepada teman tetangga tak dibayarkan juga. Nah, ini bukan lupa namanya, melupakan. Tapi kalau betul-betul lupa, tak masalah. Contoh yang paling sering, antara hutang uang dan hutang puasa. Nah, ini saya banyak. Begitu masuk bulan suci Ramadan, kami seringkali mendapatkan banyak pertanyaan dari jamaah. Pertanyaannya itu sama, di mana-mana tempat pertanyaannya sama. Ustaz, bagaimana cara membayar hutang puasa sementara kita sudah lupa berapa hutang puasa? Ini menjadi soal. Yang mau saya tanya adalah, lupa terhadap hutang puasa atau melupakan hutang puasa? Pasti melupakan. Gak mungkin kita, misal bulan Ramadan nih, kita bolong berapa hari, terus begitu Syawal, aduh lupa nih berapa kemarin. Gak mungkin. Pasti ingat. Kalau melupakan, mungkin. Nanti Ramadan tahun ini tak dibayar, tak diingat-ingat. Sampai tahun depan pun juga ada bolong, tak dibayar, tak diingat-ingat. Tahun depannya lagi, sampai datang ke pengajian, baru dengar satu penjelasan bahwa hutang puasa Ramadan tahun ini dan belum dibayar sampai masuk Ramadan tahun berikutnya, itu terkena penalti. Bukan cuma kreditan yang terkena penalti kalau telat bayar. Hutang puasa juga kena penalti. Apa bentuk penaltinya? Wajib bayar kafarah. Memberi makan sehari fakir miskin kalau kita nggak puasa sehari. Jadi misal Ramadan 2021 kita punya hutang puasa 1 hari, tidak kita bayar sampai masuk Ramadan 2022, maka hutang puasa yang 1 hari tadi menjadi double. Bukan yang 1 hari menjadi 2 hari, bukan. Tapi 1 hari wajib bayar puasa, 1 hari wajib membayar fidyah. Bagaimana kalau sampai lewat 2 tahun Ramadan, fidyahnya berkali-kali lipat, jadi 2. Bagaimana kalau sampai 3 tahun? 3. Bagaimana kalau hutang puasanya sampai lupa? Bukan lupa, tapi melupakan akibat kelalaian kita terhadap hutang kita kepada Allah. Maka kalau lupa, pasti Allah memberikan maaf. Tapi kalau melupakan, jadi urusan yang berbeda. Yang terakhir, kata Rasulullah, Allah memberikan maaf bagi yang melakukan kesalahan karena tak sengaja. Yang kedua karena lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, dan kesalahan atau pelanggaran yang kita lakukan karena keterpaksaan. Nah, ini perlu kita kaji juga. Yang dimaksud terpaksa di sini ukurannya seperti apa? Kenapa kamu berzina? Terpaksa apa Ustaz? Terpaksa siapa yang maksa? Kenapa kamu berjudi? Kepepet Pak Ustaz. Siapa yang pepet? Kenapa kamu makan haram, makan babi misalnya, terpaksa. Siapa yang paksa? Maka ukuran keterpaksaan yang dimaafkan oleh Allah 2. Pertama, jikalau tidak ada pilihan lain. Dan yang kedua, menyangkut keselamatan nyawa. Misal nggak ada pilihan lain.
Kita tersesat di hutan. Kita mendaki gunung misalnya. Kemudian kita turun, kita tersesat arah. Sampai berhari-hari di hutan tersesat. Udah, bekal sudah tidak ada, air tidak ada. Ini hari terakhir. Kalau nggak ada makan apapun, mati. Tiba-tiba lewatlah babi hutan di situ. Misalnya. Lewatlah babi hutan di situ. Dan hanya itu satu-satunya hewan yang kita lihat. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada rusa lewat, nggak ada kambing lewat, nggak ada hewan-hewan yang halal lah. Hanya itu saja misal yang lewat. Maka hukumnya boleh kita mengkonsumsi itu untuk menghilangkan rasa lapar. Bukan untuk mengenyangkan ya. Ternyata kok setelah dipanggang babi hutannya kok enak juga. Tiba-tiba nambah sampai dibungkus bawa pulang. Wah, ini haram, beda. Nggak boleh. Untuk sekedar menghilangkan rasa lapar agar terhindar dari kematian. Kalau nggak ada pilihan lain, boleh. Atau contoh yang satunya lagi, sampai keterpaksaan itu membahayakan nyawa kita. Seperti seorang sahabat di zaman Nabi ada namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini sahabat Nabi yang waktu itu baru mu'alaf. Baru memeluk Islam. Tak lama memeluk Islam, kawan-kawan satu suku, petinggi-petinggi suku nggak suka. Akhirnya dia disiksa. Disuruh kembali kepada agama sebelumnya. Katakan bahwa Allah itu bukan Tuhan. Dipaksa dia sampai disiksa. Nggak cuma disiksa, sampai ayah dan ibunya dipenggal di hadapannya. Awalnya dia disiksa masih tahan, diancam dibunuh dia masih tahan. Tapi ketika ayah dan ibunya dipenggal di hadapannya dia tidak tahan. Maka dia mengatakan Allah itu bukan Tuhan. Tapi dia mengatakan itu karena memang keterancaman yang luar biasa. Tidak ada jalan keluar. Dan memang betul membahayakan nyawa, bahkan nyawa orang tuanya telah hilang. Maka dia mengatakan itu. Setelah kejadian itu, Ammar bin Yasir mengadu kepada Nabi. Nabi, saya kemarin telah melakukan dosa besar dengan mengatakan Allah itu bukan Tuhan. Sebab saya mau dibunuh. Sebab orang tua saya telah dipenggal di hadapan saya. Apa saya berdosa? Apa saya keluar dari agama Islam? Sampai turun ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa itu tidak dianggap dosa, sesuatu yang kita lakukan karena keterpaksaan yang sampai mengancam nyawa. Tapi kalau dipaksa tidak sampai mengancam nyawa, nggak apa-apa. Ayolah mabuklah malam ini saja. Kalau tak mabuk, kamu saya keluarkan dari grup WA. Ya iyalah, cuma dikeluarkan dari grup WA. Mending tak usah mabuk. Kalau nggak mabuk, nanti kamu nggak naik jabatannya. Nggak penting. Itu bukan keterpaksaan. Ini kami cerita ya. Jumat kemarin, ini kan hari Ahad. Jumat kemarin, kami khutbah di salah satu PT. PT besar di Mukakuning. Karyawannya itu ribuan. Yang muslim saja 2.500. Kami khutbah Jumat di PT. Saking besarnya PT itu, di dalam PT-nya ada masjid. Di Mukakuning. Setelah khutbah Jumat, kami bincang-bincang dengan pengurus. Kemudian setelah bincang-bincang itu, salah satu pengurus mau ke parkiran mobil yang agak jauh. Sementara saya parkir di lobi dekat masjid itu. Karena mobil dia jauh, saya ajak, Pak, kita satu mobil saja. Kita ke parkiran di mana beliau parkir mobil. Akhirnya di dalam mobil itu cerita. Beliau menceritakan begini. Kesimpulannya adalah, di PT tersebut, itu kalau mau pengangkatan manajer, misal saya manajer, kemudian masa jabatan saya sudah mau habis, atau saya mau diangkat jadi manajer di lokasi lain atau di anak perusahaan yang lain, itu saya diajak ke hotel. Diajak ke hotel, pesan apa saja bebas, hotel di Batam mana saja bebas. Bahkan kalau perlu ke Singapura. Tapi dengan syarat harus mabuk. Itu beliau cerita, harus mabuk. Kenapa harus mabuk? Karena ini perusahaan punya orang Jepang. Orang Jepang itu paling gak suka dengan bohong. Maka mereka beranggapan orang mabuk itu dia jujur. Ketika dia mabuk kemudian ditanya, siapa nih yang layak jadi manajer? Itu menurut anggapan orang Jepang ini,
Jawabannya jujur. Karena kalau dia sedang sadar, kemudian ditanya siapa yang layak jadi manajer, itu bisa atas dasar suka dan nggak suka. Mungkin yang baik bisa dibilang nggak baik atau sebaliknya. Maka dia disuruh mabuk dulu. Setiap tahun begitu dan puluhan tahun terjadi. Pokoknya siapa yang jadi duduk teratas dan dia mau habis masa jabatan atau pindah ke divisi lain, pindah ke anak perusahaan lain, diajak makan, mabuk. Nanti begitu mabuk ditanya, besok paginya sudah keluar nama manajer pengganti. Selalu begitu. Sampai kemudian beliau bertanya, itu boleh atau enggak sih Pak Ustadz? Kan kita terpaksa sih Pak Ustadz. Kemudian saya katakan, tidak sebanding. Kalau urusan pekerjaan, kita menganggap itu satu keterpaksaan dan memilih sesuatu yang sudah Allah haramkan. Enggak sebanding. Apalagi dengan kemampuan kita. Masih banyak yang halal yang menanti dengan kapasitas dan kualitas kita dengan gaji yang mungkin lebih besar. Dengan syarat meninggalkan yang Allah haramkan. Dan terbukti, ternyata memang di perusahaan itu ada satu manajer yang sampai resign begitu giliran dia mabuk. Jadi hari ini nih, beliau habis jatah sebagai manajer, nanti malam diajak mabuk, sorenya mengundurkan diri. Supaya apa? Menghindar nih. Memang nanti dipindah ke jabatan yang lain, memang nanti jadi pimpinan di anak perusahaan yang lain, tetapi mesti mabuk. Maka dia lebih memilih resign. Dan apa balasan dari Allah? Balasan dari Allah, ini boleh atau tak ya saya sebut. Balasan dari Allah, beliau sekarang yang punya satu kawasan KDA. KDA, kemana nunjuknya? Sana ya? KDA? Pokoknya KDA itu semua kawasan, itu beliau yang punya. Dengan balasan dari Allah, dia mengundurkan diri dari satu perusahaan ini, diakibatkan kalau mau ganti petinggi mabuk, ganti petinggi mabuk, ganti petinggi mabuk. Nah ini tidak tergolong dalam hadis ini. Kami terpaksa Pak Ustaz. Terpaksa itu yang berkaitan dengan nyawa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita belajar bahwa sekali lagi Allah memaafkan. Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang kita lakukan karena tidak sengaja, karena lupa, dan karena keterpaksaan. Tapi sekali lagi syarat dan ketentuan berlaku. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup, menjelang sholat Isya, ada yang ingin kita diskusikan sesuai dengan tema boleh, di luar tema juga boleh. Silakan. Pernah berutang sama orang selama, tapi belum saya bayar sekarang Ustaz. Lebih 20 tahun. Uang 20 tahun dengan uang 20 tahun sekarang berbeda. Sudah saya bayar utang dulu 100.000 contoh. Saya bayar sekarang 100.000. Orang itu tidak mau dia terima. Karena harga uangnya 100.000 tahun dulu tidak sama dengan harga ribu sekarang. Jadi bagaimana Ustaz? Sekarang saya belum bayar lagi. Baik. Pertama bahwa saya salut kepada Bapak kenapa utang 20 tahun masih berusaha untuk membayar. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada kita ngilang. Ada ikhtiar untuk membayar itu sudah luar biasa. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa dalam transaksi hutang piutang, ini kita masuk ke dalam bab fikih ya. Dalam transaksi hutang piutang, ketika kita meminjam uang, barang atau bahkan hewan, itu mesti dikembalikan bukan hanya sesuai nominal, tetapi sesuai juga dengan nilai. Contoh. Misal saya pinjam uang 500.000 tahun 90-an. Contoh. Tahun 90-an 500.000. Itu dapat anak kambing. Dapat kambing yang besar. Dapat kambing besar. Bahkan anak sapi. Itu berapa bulan itu dapat 500.000. Pada waktu itu. Dengan uang 500.000. Kemudian saya mau bayar sekarang 2022. Maka tak boleh kita membayar itu senominal 500.000. Kenapa tidak boleh?
Nominalnya memang sama, tapi apakah nilainya sama? Nilainya tidak sama. Antara dulu 500.000 dapat kambing yang besar, sekarang 500.000 anak kucing saja tak dapat. Itu yang dimaksud. Dan ini dibahas dalam fikih kontemporer yang pernah dikaji oleh para ulama. Kesimpulannya, kita mesti bayar bukan hanya sesuai nominal, tetapi juga sesuai dengan nilai. Maka kita kira-kira, mudah-mudahan Bapak punya keikhlasan hati, mudah-mudahan Bapak punya kelapangan hati untuk memberikan lebih. Setidaknya diperkirakan nilainya. Dulu 20 tahun lalu kita pinjam berapa? 200.000. 500. Oh, jangan-jangan yang kambing tadi tak? Misalnya, silahkan Bapak ingat-ingat. Misalnya waktu kita pinjam dulu 500.000 itu untuk apa misalnya? Oh, itu bisa lah Ustadz untuk makan suami istri sebulan. Misalnya. Maka kita konversi ke zaman sekarang, kira-kira 500.000 bisa nggak suami istri sebulan? Bisa kalau hari-hari tumis kangkung aja nggak pakai nasi. Itu bisa. Maka mudah-mudahan kita ikhlas membayar lebih dari nominal yang kita pinjam. Karena yang harus kita kembalikan bukan hanya nominalnya tapi nilainya. Dan perlu digarisbawahi juga, ini hanya berlaku untuk hutang piutang yang dalam jangka panjang. Sementara jangka pendek ini nggak berlaku. Maka nggak ada alasan rentenir pinjam 100.000 kembalikan 120. Oh, ini kan nilainya berbeda. Bukan, baru sebulan kok tiba-tiba beda gimana? Ini kalau yang sudah bulan tahun begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama Pak. Ada tadi? Udah Insya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.